sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan ciri hak milik. Menurut pasal 20 ayat 1 UU PA, hak milik yaitu hak turun-temurun, hak terkuat, dan hak terpenuh yang dimiliki seseorang dengan mengingat pasal 6. Hak turun-temurun maksudnya hak milik dapat dialihkan kepada ahli waris. Hak terkuat maksudnya hak milik merupakan hak induk dari segala macam hak atas tanah lainnya. Hak terpenuh maksudnya pemegang hak mempunyai wewenang penuh atas hak milik tersebut. Selanjutnya, ciri hak milik. 1. Hak bersifat turun-temurun, hak bersifat kuat, hak bersifat penuh. Hak dapat dihibahkan, hak dapat diwariskan, hak dapat diwakafkan, hak dapat dijadikan jaminan hutang dengan dibebani hipotek. Berikutnya, saya akan membahas tentang bagaimana cara memperoleh hak milik di dalam KUH Perdata dan di luar KUH Perdata. Cara memperoleh hak milik dalam KUH Perdata diatur dalam pasal 584 KUH Perdata. Yang pertama, ada pemilikan atau pendakuan. Pemilikan atau pendakuan ini diatur dalam pasal 585 KUH Perdata yang menyatakan bahwa hak milik atas kebendaan bergerak yang semula bukan milik siapapun adalah pada orang yang pertama-tama mengambil dalam kepemilikannya. Maksudnya yaitu cara memperoleh benda yang belum pernah dimiliki atau belum pernah dikuasai oleh orang lain. Itu merupakan cara memperoleh hak milik menurut kepemilikan atau pendakuan. Contohnya yaitu berburu binatang di hutan. Cara kedua ada perlekatan atau ikutan. Perlekatan atau ikutan ini diatur dalam pasal 588 sampai pasal 605 KUH Perdata, yaitu cara memperoleh hak milik di mana benda yang dimiliki sebelumnya karena alam bertambah besar atau semakin banyak sehingga benda tersebut mengikuti benda yang lainnya. Contoh dari perlekatan atau ikutan ini yaitu pohon yang berbuah. Cara ketiga adanya daluarsa atau lampaunya waktu. Daluarsa atau lampaunya waktu ini diatur dalam pasal 610 KUH Perdata yang berisi bahwa hak milik atas suatu kebendaan diperoleh karena daluarsa atau lewatnya waktu. Artinya, yaitu untuk memperoleh hak milik atau membebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu dan harus berdasarkan dengan syarat undang-undang yang telah ditentukan. Syarat-syarat terjadinya daluarsa itu ada 6. Yang pertama, bazitter sebagai pemilik. Bazitter harus beritikat baik. Bazitter harus terus-menerus, tidak boleh terputus. Bazitter tidak terganggu. Bazitter diketahui umum dan bazitter itu harus selama 20-30 tahun. Di sini ditetapkan bahwa ada dua macam daluarsa. Yang pertama, acquisitive fair jaring. Acquisitive fair jaring itu yaitu cara memperoleh hak milik karena lewatnya waktu. Yang kedua, ada extinctive fair jaring. Extinctive fair jaring ini yaitu membebaskan seseorang dari penagihan atau tuntutan hukum karena waktu yang telah ditentukan sudah terlewat. Cara keempat, adanya perwarisan. Baik menurut undang-undang maupun surat hukum waris, pewarisan yaitu cara memperoleh hak milik yang ditetapkan oleh pewaris kepada ahli waris berdasarkan atas hak umum. Sehingga tidak hanya haknya saja yang beralih kepada ahli waris, tetapi kewajibannya pun berpindah kepada ahli waris. Berdasarkan pasal 611 BW atau KUH Perdata, dapat dibedakan menjadi dua perwarisan, yaitu perwarisan dalam undang-undang dan perwarisan karena surat wasiat. Yang kelima, adanya penyerahan, yaitu penyerahan di sini merupakan perbuatan hukum memindahkan hak milik dari pemilik kepada pihak lainnya yang dikehendaki sehingga orang lain memperoleh benda tersebut atas namanya sendiri. Dan cara yang terakhir atau cara keenam yaitu hak milik diperoleh karena adanya suatu penciptaan atau penemuan. Contoh dari penciptaan atau penemuan ini itu ada hak paten atau hak cipta pada benda. Selain cara memperoleh hak milik di dalam KUH Perdata tadi, saya juga akan membahas cara memperoleh hak milik di luar KUH Perdata pasal 584, yaitu yang pertama ada penjadian benda, penarikan buahnya, persatuan atau pencampuran benda, pencabutan hak,
perampasan, pembubaran dari suatu badan hukum, dan abondemen. Selain cara memperoleh hak milik yang telah saya sebutkan tadi, juga ada cara memperoleh hak milik yang telah ditetapkan oleh UU PA atau Undang-Undang Pokok Agraria. Undang-Undang Pokok Agraria ini menyebutkan bahwa cara memperoleh hak milik terjadi karena dua hal. Yang pertama, penetapan pemerintah yang harus berdasarkan cara-cara dan syarat yang telah ditetapkan oleh ketetapan pemerintah tersebut, dan kedua, adanya ketentuan undang-undang. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Ya, sepertinya kalian sudah mengetahui apa itu hak milik. Dan sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara menggugat hak milik, yaitu dengan menjelaskan tentang sengketa tanah. Cara menyelesaikan sengketa tanah berdasarkan Agraria Nomor 11 Tahun 2016. Sengketa tanah adalah perselisihan pertanahan antara orang perorangan atau badan hukum atau lembaga yang tidak berdampak luas. Tidak perlu dibawa ke meja hijau, sedangkan sengketa tanah dapat diselesaikan dengan lewat cara ini: inisiatif kementerian atau pengaduan masyarakat. Alur pengaduan penyelesaian sengketa tanah. Penjelasan ini tertulis pada pasal 6. Perlu diketahui bahwa pengaduan paling sedikit harus memuat identitas pengadu dan uraian singkat kasus. Sedangkan untuk kasus yang bersyarat tercantum pada ayat 5, yaitu pengaduan sebagaimana dimaksud pada pasal ayat 2, harus dilampiri identitas pengadu, fotokopi identitas penerima kuasa atau surat kuasa apabila dikuasakan, serta data pendukung atau bukti-bukti terkait pengaduan. Inilah syarat dan berkas melakukan pengaduan sengketa tanah. Selanjutnya, lalu dikemanakan berkas tersebut? Nah, berkas tersebut dikirimkan ke loket pengaduan atau kotak surat atau situs kementerian. Nah, pengaduan ini pun disampaikan kepada kantor wilayah BPN atau kementerian. Berkas pengaduan diberikan kepada kepala kantor pertanahan. Berapa lama sih prosesnya? Di dalam pasal 28 ayat 1 terkait pembatalan hak atas tanah, pembatalan sertifikat, atau perubahan data akan dilakukan dengan cara kepala kantor pertahanan memerintahkan pejabat yang berwenang untuk memberitahukan kepada para pihak agar menyerahkan sertifikat hak atas tanah atau pihak lain yang berkaitan dalam jangka waktu 5 hari pada hari kerja. Selanjutnya dijelaskan pada pasal 7, apabila berkas pengaduan sudah memenuhi syarat, maka pihak pengadu akan menerima surat pengaduan. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana hak milik dalam hukum perdata. Sifat hak milik merupakan hak yang terkuat, artinya tidak mudah musnah, serta hak milik juga mudah untuk dipertahankan terhadap hak dan pihak lain. Oleh karena itu harus didaftarkan menurut PP nomor 24 tahun 1997. Ini menandakan kewenangan pemegang hak milik itu paling penuh dengan dibatasi ketentuan pada pasal 6 UU PA tentang fungsi sosial tanah. Penyerahan atau levering merupakan perbuatan hukum peralihan hak milik atas kekuasaan nyata terhadap suatu benda dari pemilik semula ke tangan pihak lain. Levering menurut KUH Perdata pasal 1475, penyerahan adalah suatu pemindahan barang yang telah dijual ke dalam kekuasaan dan kepunyaan pembeli. Levering juga dibedakan menjadi dua macam, yaitu levering benda bergerak dan levering benda tak bergerak, sebagaimana disebutkan di dalam pasal 504 KUH Perdata yang berbunyi,
Tiap-tiap kebendaan adalah bergerak atau tak bergerak satu sama lain menurut ketentuan-ketentuan dalam kedua bagian berikut. 1. Levering bergerak. Dalam KUH Perdata, benda bergerak dibagi menjadi dua macam, yaitu benda bergerak berwujud dan benda bergerak tak berwujud. 1. Levering benda bergerak berwujud. Untuk benda bergerak berwujud, leveringnya dilakukan dengan cara penyerahan bendanya kepada orang yang berhak menerima, yang disebut dengan penyerahan nyata, atau dengan menyerahkan kunci di mana benda itu disimpan. Dapat dilihat dalam pasal 612 KUH Perdata yang menyebutkan penyerahan kebendaan bergerak terkecuali yang tak bertubuh dilakukan dengan menyerahkan yang nyata akan kebendaan itu oleh atau atas nama pemilik, atau dengan menyerahkan kunci-kunci dari bangunan dalam mana kebendaan itu berada. Penyerahan tak perlu dilakukan apabila kebendaan yang harus diserahkan dengan alasan hak lain telah dikuasai oleh orang yang hendak menerimanya. 2. Levering benda bergerak tak berwujud. Dalam KUH Perdata yang termasuk benda bergerak tak berwujud adalah berupa hak-hak piutang. Sedangkan piutang itu sendiri dibedakan menjadi 3 macam, yaitu piutang atas bawah. Yang dimaksud dengan levering piutang atas bawah adalah dilakukan dengan menyerahkan surat itu sendiri yang tentunya sudah disepakati oleh pihak-pihak tertentu, misalnya saham-saham dalam perseroan terbatas atau PT. Levering piutang atas pengganti maksudnya adalah penyerahannya dilakukan dengan menyerahkan surat disertai endorsement, yakni dengan menulis di balik surat piutang yang menyatakan kepada siapa surat piutang itu dialihkan. Misalnya cek-cek atau wesel. Levering surat piutang atas nama. Levering surat piutang atas nama dilakukan dengan cara membuat akta otentik atau di bawah tangan. Yang dimaksud adalah penggantian kedudukan berpiutang dari kreditur lama yang dinamakan senden kepada kreditur baru yang dinamakan cessionaris, sedangkan debitur yang dinamakan casus. Agar peralihan piutang ini berlaku terhadap kreditur, akta cesi itu harus diberitahukan kepadanya secara resmi. Hak piutang dianggap sudah beralih dari kreditur lama kepada kreditur baru pada saat akta kesis dibuat, tidak pada waktu kesi diberitahukan casus. Menurut pasal 613 ayat 1 KUH Perdata yang berbunyi, penyerahan akan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta otentik atau di bawah tangan dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain. Kedua, levering benda tidak bergerak. Kebendaan tidak bergerak dapat dibagi dalam 3 golongan. 1. Benda tidak bergerak karena sifatnya pasal 506 KUH Perdata. Misalnya tanah dari segala sesuatu yang melekat atau didirikan di atasnya, atau pohon-pohon dalam tanaman-tanaman yang akarnya menancap dalam tanah, atau buah-buahan di pohon yang belum dipetik, demikian juga barang-barang tambahan. Yang kedua, benda tidak bergerak karena peruntukannya atau tujuan pemakaiannya. Pasal 507 KUH Perdata, misalnya pabrik dan barang-barang yang dihasilkannya, penggilingan-penggilingan dan sebagainya. Juga perumahan beserta benda-benda yang diletakkan pada papan atau dinding seperti cermin, lukisan, perhiasan, dan lain-lain. Kemudian yang berkaitan dengan kepemilikan tanah seperti rabuk, madu di pohon, dan ikatan dalam kolam, dan sebagainya, serta bahan bangunan yang berasal dari reruntuhan gedung yang akan dipakai lagi untuk membangun gedung tersebut, dan lain-lain. 3. Benda tidak bergerak karena ketentuan undang-undang, misalnya hak pakai hasil dan hak pakai atas kebendaan tak bergerak, hak pengabdian tanah, hak numpang karang, hak usaha, dan lain-lain. Pasal 508 KUH Perdata. Di samping itu, menurut ketentuan 314 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, kapal-kapal berukuran berat kotor 50
ke atas dapat dibekukan dan suatu register kapal sehingga termasuk kategori benda-benda tak bergerak. Di sini saya akan menjelaskan tentang hak milik bersama. Pada pasal 573 BW menyatakan bahwa membagi sesuatu kebendaan yang menjadi milik dari satu orang harus dilakukan menurut aturan-aturan yang ditentukan tentang pemisahan dan pembagian harta peninggalan. Dengan demikian, hak milik bersama terjadi jika dua orang atau lebih merupakan pemilik dari suatu benda yang sama, dan setiap pemilik peserta memiliki bagian yang tidak dapat dipisahkan dari benda itu. Pemilik bersama dapat berupa terhadap benda-benda tertentu seperti rumah susun, seperti harta perkawinan, warisan, bahkan hutang piutang. Macam-macam hak milik bersama, yaitu hak milik bersama yang bebas, yaitu jika hubungan antara pemilik satu sama lain hanyalah semata-mata hubungan sesama pemilik bersama-sama atas sebuah benda. Misalnya beberapa orang sepakat untuk membeli sebuah mobil. Ciri-ciri hak milik bersama yang bebas: adanya hubungan antara para pihak peserta tidak didasarkan pada hubungan hukum lain, artinya berdiri sendiri. Adanya kehendak di antara pemilik peserta untuk bersama-sama menjadi pemilik dari suatu benda. Setiap pemilik peserta mempunyai bagian dalam hak pemilik bersama. Setiap pemilik peserta mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum atau perbuatan material. Tidak ada unsur badan hukum. Hak milik bersama yang terikat yaitu jika beberapa orang memiliki bersama-sama atas suatu benda sebagai akibat adanya hubungan yang memang telah ada lebih dulu di antaranya para pemilik itu. Misalnya hak milik bersama para pemilik saham atau perusahaan.